konfirmasi ya, karena besok ada sidang mediasi. Kenapa saya harus konfirmasi hari ini kepada teman-teman media bahwa saya ya kami kantor hukum UK Co Attorneys at Law hari ini itu sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Paula, karena Paula sudah mencabut kuasa kami per 17 Oktober ya, 17 Oktober 2024 Paula sudah mencabut kuasa kami, meskipun kuasa ini ada kesalahan teknis, mungkin kuasa yang dicabut itu sebenarnya bukan kuasa yang sudah terdaftar di pengadilan, tapi kuasa untuk penanganan perkara kemarin yang waktu di bulan April gitu ya. Dan saya berpesan ya kepada Pak Im dan Paula, karena saya mengenal mereka, saya mengenal Pak Im, saya mengenal Paula, dan saya berharap mereka bisa menyelesaikan perceraian ini dengan baik-baik ya. Kalaupun ada sesuatu yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu, bisa diselesaikan dalam sidang mediasi, ya kan, dibereskan, dan kemudian nanti proses perceraian ini bisa berlangsung dengan cepat. Dan saya juga mendoakan supaya proses perceraian ini tidak menimbulkan masalah-masalah baru, apalagi kemudian saling menjatuhkan misalnya, jangan sampai ya, karena masing-masing Mbak Im maupun Paula tentu punya harkat dan martabat yang juga harus dijaga demi anak-anak. Jadi kalau mau bercerai, pesan saya bercerailah dengan baik-baik ya, tanpa kisruh sana sini. Pikirkan masa depan anak-anak. Anak-anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. Anak-anak berhak untuk tumbuh dengan jejak digital yang juga sehat. Jadi kasihan anak-anak ya, lepaskan ego masing-masing, bercerailah kalian dengan baik-baik, dan saya doakan semoga bisa dibantu dengan advokat-advokat yang bisa mendamaikan kalian ya, mendinginkan suasana sehingga perceraian ini juga nanti bisa berjalan lancar dan tidak harus menimbulkan huru-hara sana sini. Saya kira itu ya pesan saya untuk Mbak Im dan Paula. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang selama ini sudah mencari berita konfirmasi sampai ada yang harus menyusul saya BIMTEK. Saya mohon maaf ya, bukannya saya tidak bersedia menyampaikan informasi apapun, tapi memang ini adalah perkara wilayah privat ya. Dan saya harus sangat menghargai bagaimana supaya mereka bisa tetap punya privasinya masing-masing. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ibu, mungkin alasan Kak Paula sendiri mencabut ibu sebagai mencabut kuasa ibu sebagai lawyer mungkin Paula menyampaikan bahwa ada pertimbangan keluarga. Nah, jadi saya kan juga tidak perlu mempertanyakan lebih panjang ya, karena ini sebenarnya memang kewenangan penuh klien untuk memilih didampingi oleh advokat manapun. Terakhir komunikasi dengan Mbak Paula kapan tuh? Dan apakah dalam komunikasi ada pembahasan soal gugatan dari Mbak Im? Oh ya, jadi sebenarnya gini. Hari Selasa Mbak Im mengajukan gugatan ya. Kemudian hari Rabu kita berkomunikasi by phone. Hari Kamis Paula tidak bisa hadir. Hari Jumat baru bisa kita bedah kasus, karena saya minta Paula ayo segera kita harus meeting untuk bedah kasus, untuk menentukan skema penyelesaiannya bagaimana, karena sidang di tanggal 23 besok. Hari Jumat kita ketemu, tapi Paula juga tidak bisa lama karena harus bekerja. Lalu kemudian kita setuju lanjutkan di hari Senin. Senin Paula tidak hadir, katanya sedang tidak enak badan. Selasa juga tidak hadir, dan kemudian Rabu lah itu kemudian Paula mengirimkan surat pencabutan kuasa. Jadi kita sudah bahas sebenarnya. Kalau membahas soal materi ya, apa yang menjadi alasan perceraian sebenarnya itu sudah kita mulai sejak bulan April. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang seketika ya, sudah panjang. Betul Mbak Im bilang bahwa memang ini sudah melalui proses yang panjang ya. Kalau menurut Mbak Im 1 tahun, tapi kalau kami sendiri, Paula datang ke kami setengah tahun ya, sudah 6 bulan mau 7 bulan gitu. Jadi mereka tuh memang sudah betul-betul berpikir ya, baik Pak Im maupun Paula,
sudah berpikir panjang, sudah mendiskusikan ini, dan kemudian akhirnya mereka harus mengambil keputusan yang terbaik adalah bercerai, ya kita harus menghargai. Itu keputusan mereka. Kalau menurut mereka itu yang terbaik, itu adalah hak mereka. Tapi ya memang concern saya selalu kalau ada anak di bawah umur, cerai dengan baik-baik, itu saja. Jadi cerai baik-baik, tidak perlu harus saling hujat-menghujat, saling menjatuhkan satu sama lain. Karena bagaimanapun anak-anak ini tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu.